Agama Kristen itu nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, nggak ada, tidak ada. Saya masuk penjara mau mati dibunuh sekalipun saya tidak akan menyerah. Agama apa yang bayar zakat dengan menunaikan sholat? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Nah, kenapa Bapak Ibu selama ini aku itu Isa itu di agama Kristen? Kenapa Ibu Bapak suka-suka mengakui Isa itu agama Kristen? Di dalam Al-Quran Isa sendiri mengatakan saya bayar zakat, saya sholat, saya diperintahkan ausoni bisolati, saya diperintahkan mendirikan sholat, wa zakati madum tuhaya, membayar zakat madum tuhaya sepanjang umur hidupku. Saya keluar dari agama Kristen karena saya tahu Nabi Isa posisi agamanya adalah itu pegang sampai mati. Kenapa Ibu Bapak seolah-olah Kristen Isa? Agama Kristen itu nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, nggak ada, tidak ada. Saya masuk penjara mau mati dibunuh sekalipun saya tidak akan menyerah. Itu dia, Ibu Bapak. Saya dihukum oleh negara, saya dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dari awal saya disidang, ditangkap, disidang. Bukan kasus saya bela Ustadz Abdul Somad. Tahun 2019. Seluruh pendeta menyerang Ustadz Abdul Somad. Nggak ada satupun Ustadz yang bela beliau. Ustadz mana yang bela Ustadz Abdul Somad? Ada yang dari Riau sini, saya mau lihat. Yang mana dia? Apalagi yang banyak-banyak ngomong sekarang ini yang di televisi-televisi itu. Mana yang mereka berdiri dan paling depan mengatakan, saya bela di hadapan Abdul Somad. Ada mereka punya kompetensi untuk membela Ustadz Abdul Somad. Mereka tidak punya kompetensi untuk membela secara teologis tentang pemahaman kekeliruan daripada agama Kristen. Kecuali Yahya Waloni, makhluk yang tidak berharga ini. Saya bela Abdul Somad tahun 2019. Buka kasus itu, buka di pengadilan. Saya bawa semua bukti-bukti, tuduhan-tuduhan terhadap saya. Oh, Pak Yahya bilang Roh Kudus, kami Roh Kudus. Saya mohon maaf. Tidak boleh semestinya saya menghina agama Kristen seperti itu. Tapi untuk membela klien sebagai sama-sama kawan, sebagai sama-sama kolega, sebagai sama-sama ustadz, wajib untuk kita bela. Di dalam Al-Quran sudah diberikan peringatan oleh Allah. Barang siapa yang coba-coba untuk menghina agama Allah, maka dia akan menghina agama kita, Tuhan-Tuhan kita. Baru di penjara saya sadar, oh, boleh kita keras, tapi kita jangan melampaui batas. Saya bela tahun 2019. Saya katakan di dalam persidangan, sampai polisi tanya, betul ini Ustadz yang bela ini? Iya, saya yang bela, siapa lagi? Ini Ustadz bilang di sini tangkap, katanya lapor kepada si Mabes Polri atau di mana? Ya, saya yang bilang, saya yang ngomong itu, bukan orang lain, saya Pak. Begitu juga waktu di pengadilan, ditanya oleh pengadilan, oleh jaksa penuntut umum, apa betul sidang ahli, sidang pidana, sidang forensik, segala macam sidang ditanya kepada saya, apa betul ini Ustadz? Betul, tidak ada yang salah, itu yang saya lakukan. Oh, kok tidak ada bantahan? Tidak ada. Karena saya sudah tahu, kalau Allah berkehendak kepada kita, maka lillahi ayat takisami waladin subhana isyakoda amran fa'ina ma yakunu lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Tidak jadi. Begitu.
Nah, saya bela. Karena beliau menegakkan agama. Itu. Kendati masuk penjara dengan cara sendiri, tidak pernah mengundang lawyers. Biasanya orang kalau sudah ditangkap begitu kan bingung. Sudah diborgol, sudah dibawa ke kantor polisi, sudah bingung. Tunggu. Kita cari pengacara dulu sebelum benjol. Saya ditanya sama polisi, siapa kira-kira pengacara Ustadz? Pengacara saya. Pengacara saya? Nggak ada pengacara saya. Pengacara saya berlaksa-laksa, malaikat tahu. Yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Pengacara saya adalah malaikat tahu yusalluna ala nabi, yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lolos. Yang lain pakai pengacara bertahun-tahun. Nah, itu ibu bapak bayangkan, ini penjara bukan penjara Polda atau penjara biasa. Ini penjara Mabes Angkatan Mabes Polri. Kalau sekali keluar itu sudah miliarder. Miliaran duit bayar baru bisa bebas. Mana ada tahanan begitu? Nggak pernah menyangkal. Serahkan kepada Allah. Yakin sepenuhnya kepada Allah. Keluar dari penjara bingung saya. Karena tidak tahu mana arah rumah saya, di mana alamat rumah saya, tidak tahu menahu. Itu demi mempertahankan kebenaran Allah. Enggak malu kita, bagus. Jangan masuk penjara karena mencuri, perampok. Ada juga beberapa orang masuk penjara karena bukan hal kebenaran. Ada yang masuk penjara dari golongan rohaniawan, entah dari agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun. Ada juga yang masuk penjara karena kasus yang memalukan. Kasus yang menjerat mereka, memalukan. Tapi kalau kita di penjara karena kebenaran, nggak perlu kita minta bela kepada siapapun. Terdakwa perlu pengacara, perlu lawyers, enggak. Kata polisi nanti kami siapkan pengacara, enggak perlu Pak Kanit. Kalaupun ada pengacaranya, tetap saya pecat juga. Kejaksaan Agung juga tawarkan kepada saya, bagaimana Ustadz Yahya terdakwa, kami siapkan pengacara, kami siapkan PH, penasihat hukum. Saya katakan, kami tidak butuh pengacara. Yang kami butuh adalah pengakuan di hadapan Allah